Ya, bagus kita mengambil posisi pada tempat yang kita tidak mentafrik dan melangkah-langkahkan kaki, melangkah-langkahkan pundak orang. Kalau ada tempat yang luang situ, nah tapi kalau nanti kita dapati tempat yang lapang, ada furjah, nah, coba kajian yang lalu furjah masuk kita situ boleh. Tapi kalau tidak boleh. Meskipun di depan kita itu kosong. Makanya etika di dalam Al-Quran itu kan orang yang sudah duduk pada majlis, tafassahu fil majalis. Yang pertama, orang yang sudah berada pada majlis, kalau ada orang datang, jangan orang yang datang itu yang melangkah-langkahkan dia, tetapi hendaklah dia yang membuka ruang kepada orang yang datang itu. Tafassahu yafsahillahu lakum, lapangkanlah karena Allah akan melapangkan urusan kamu. Ya, iya, peka dia terhadap orang. Nah, itu cerita majelis ini bukan hanya majelis ilmu saja, majelis angkot pun gitu juga. Majelis angkot kan banyak orang duduk di angkot yang egois. Jadi waktu dulu lah angkot-angkot yang apa namanya 08 dulu, terus macam-macam angkot sekarang. Kalau sulit lah ada emak-emak bawa barang banyak-banyak, sulit dia mau ke ujung sana, kita bergeser. Tafassahu yafsahillahu lakum, kau kasihlah kelapangan untuk dia, jangan awak suruh pula dia ke sana. Jadi kita berada pada tempat yang kita tidak melangkah-langkahkan pundak orang, atau kita berada pada tempat yang kita tidak mentafrik atau memisah-misahkan orang dari majlisnya. Kemudian gini lagi, kalau kita masuk ke masjid, memang sunnah untuk berjabat tangan tu. Tapi kalau ada orang dah masuk masjid, duduk waktu berzikir dah, karena Ramadan malam bangun tahajud, waktu datang dia ke masjid, duduk dia berzikir, tidur dia terus. Dalam zikirnya tidur, kan bagus itu kan. Nah, kita yang baru datang, jangan mau gara-gara bersalam sama waktu, awak bangunkan dia, jangan. Awalnya itu tak adab. Tengok dia, oh tidur, nah, nggak usah salam. Tidak mengganggu dia itu jauh lebih baik, ya, daripada awak sekedar bersalam saja. Gitu. Nah, kadang udah lagi asik dia dalam tidurnya itu kan, awak bangunkan, terkejut itu, bisa terkejut. Nah, jadi begitu, ambil tempat yang walaupun dia di belakang, tapi supaya kita jangan mentafrik dua orang dan kemudian melangkah-langkahkan pundak, ambil saja posisi di mana kita bisa berada dan tidak mengganggu orang lain. Walaupun kosong tak masalah itu sebenarnya. Yang nanti dipersoalkan pada saat sholat. Kalau sholat nggak boleh, mesti kita yang apa namanya, karena kalau sholat kan masing-masing rendah pada berdiri. Jadi yang tak boleh itu kan lagi mendengarkan khutbah Jumat. Kalau lagi berdiri, kita nampak kosong, dia tak mau, kita yang maju, kita suruh dulu. Dan dalam mengisi sop yang paling depan, jangan kita kasih orang lain duluan, kita yang duluan. Kenapa? Karena ada apa namanya hadis atau kaidah itu, hadis ya, al-itharu, kaidah mungkin, al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbub. Hadis Nabi kalau tak salah ni, al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbub. Mendulukan orang lain dari segi ibadah itu makruh, tapi dalam hal yang bukan ibadah sunnah. Mengantri minyak goreng, mendulukan orang lain itu sunnah. Tapi kok semua orang lain awak dulu kan, tak kebagian awak, itu bahaya juga tu. Dalam hal makan umpamanya kan, makan, antri mengambil makanan, mendulukan orang lain sunnah. Tapi dalam urusan ibadah, mendulukan orang lain itu makruh. Awak duduk, Pak, silakan Pak wuduk duluan, jangan orang lain suruh, kita duluan. Mengisi sop yang paling depan, jangan Pak, isi Pak sop, jangan, kita yang duluan masuk. Kalau dapat berapa? Kan gini kata Nabi, lau ta'lamu ma fi saffil awal lastahammu, lebih kurang begitulah bunyi hadisnya. Andai kata mereka tahu bagaimana tingginya pahala fadilah pada saf yang pertama,
maka mereka pun pasti akan buat undian siapa kira-kira orang yang cocok pada saf yang pertama itu, maka berebut. Jadi jangan nyuruh-nyuruh orang, makruh.